Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa man kunna liyahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin serta ridhonya kita semua dapat bertemu dan berkumpul kembali di bulan suci Ramadan ini tahun 1443 Hijriah, yakni pada acara webinar Ramadan bersama Bespat Network. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada webinar Ramadan tahun 1443 Hijriah bersama Bespat Network. Oke, pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan adalah soft switch, yang mana materinya akan disampaikan oleh saudara kita yakni Anindita Amanda Lola Nurhasna. Sebelum ke materi utama, alangkah baiknya kita mengucapkan doa terlebih dahulu sekaligus membuka acara pada kesempatan pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Robi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Risma yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin doa untuk kegiatan webinar Ramadan di pagi hari ini. Baik, teman-teman sekalian, agar lebih berkahnya, sebelum kita memulai acara webinar Ramadan pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa dapat bernilai ibadah dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Baik, mari kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqal haqq bil haqq wal hadi wal khatimi lima sabaqa wan nasir ila siratim mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi lebih mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini, ya Allah, menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil, Zat yang Maha Menjaga dan Mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini,
dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sedilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamulah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Muhammad Robi yang telah membacakan doa pada pagi hari ini. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita di pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Oke, langsung saja ke agenda utama kita kali ini, yakni adalah penyampaian materi dari Anindita Amanda Lola Nurhasna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pertama-tama di atas segalanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dalam hal apapun, sehingga kita bisa melaksanakan webinar ini dengan lancar dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah ya. Hari ini saya akan men-sharing ilmu saya, sedikit ilmu saya ya. Semoga ilmu saya bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan mohon koreksinya. Saya juga masih belajar dalam hal ini. Hari ini saya akan men-sharing tentang materi soft switch ya, lebih spesifiknya tentang konsep cara kerja soft switch. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amanda Lola Nurhasna. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Alamat saya berada di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Pendidikan formal saya itu di SMK Negeri 1 Cilacap. Dan pendidikan informal saya sekarang merupakan anak mondok Best Part Network Mei 2021 sampai sekarang. Jika teman-teman sekalian ingin masih menanyakan atau pengen lebih jelas nih tentang materi yang saya bawakan, bisa melalui email saya yaitu amandalola@nh2108@gmail.com, atau juga melalui Instagram ya, DM aja @alnh8123, bisa lewat tele juga @jnsenik. Nah, kita masuk ke materinya. Kita ke pengalaman saya dulu ya. Pengalaman saya pada saat SMK ya, masih SMK itu pernah berpengalaman PKL di Barcode Komputer sekitar Desember 2020 sampai kurang lebihnya Maret, di tanggal 15 atau awal-awal Maret, karena terjadi pandemi ya, makanya diliburkan. Lalu saya juga pernah berpengalaman di PT Pins Indonesia pada September 2021, itu mengikuti proyek PON di Papua dan Pepanas di Papua. Lalu saat ini saya ada di PT Anugerah Pratama Indonesia mulai dari Januari kemarin, dari Januari 2022 sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, kita
Lanjut, untuk agenda hari ini saya akan akan men-sharing tentang apa itu soft switch, cara kerja dari soft switch itu sendiri, terus juga ada konsep kerja dari server soft switch dan cara kerjanya dari server tersebut. Oke, kita masuk ke ke slide selanjutnya, yaitu mengenal soft switch. Nah, sebenarnya ini soft switch itu masih berhubungan dengan voice over IP ya, atau lebih dikenal dengan VoIP. Nah, jadi itu kalau misalnya VoIP itu teknologi yang memungkinkan percakapan jarak jauh melalui media internet, sedangkan soft switch ini merupakan suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Nah, di jaringan sirkuit ini itu jaringan di mana ada dua node yang membentuk suatu saluran komunikasi, saluran khusus ya, atau bahasanya itu sirkuit melalui jaringan sebelum node dapat berkomunikasi. Nah, di soft switch ini itu termasuk ada jaringan telepon tetap atau PSTN. Nah, PSTN ini itu jaringan telepon tanpa kabel ya. Jadi jaringan telepon tetap PSTN atau jaringan telepon tanpa kabel. Nah, selain PSTN ada juga internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler. Soft switch ini juga lebih dikenal sebagai IPPBX ya. Jadi IPPBX ini seperangkat switching telekomunikasi yang berbasis teknologi internet protokol yang mengendalikan extension telepon analog maupun extension dari IP phone. Untuk soft switch ini juga diperkenalkan dan dikembangkan oleh International Soft Switch Consortium atau ISC. Itu sih jadi pengenalan sedikit ya tentang soft switch itu sendiri. Jadi secara simpelnya itu soft switch itu adalah alatnya ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di dalam soft switch itu sendiri terdapat ada komponen-komponen atau perangkat-perangkat ya. Kita akan bahas satu-satu. Ada 3 dari komponen atau perangkat-perangkat yang ada di dalam soft switch itu sendiri. Jadi yang pertama adalah MGC atau Media Controller Media Gateway Controller ya, MGC. Nah, atau yang sering disebut dengan call again ya. Jadi MGC ini atau perangkat call agent ini termasuk elemen utamanya yang ada di dalam soft switch itu sendiri. Jadi MGC ini itu berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan komunikasi, mengontrol interaksi elemen-elemen, terus juga sebagai penghubung jaringan dengan karakteristik yang berbeda. Nah, termasuk yang tadi itu telepon tetap kan. Nah, telepon tetap ini juga menganut dari si MGC itu. Terus juga ada SS7 atau Signaling System 7. Si SS7 ini tujuannya untuk mengatur dan menghancurkan panggilan telepon di sebagian besar jaringan switch publik di seluruh dunia. Ada juga yang tadi dibahas kan, di sini ada PSTN, terus ada jaringan berbasis IP juga. Itu termasuk dari elemen dari yang menganut si elemen MGC ini. Nah, kita lanjut yang kedua adalah
application server. Nah, application server ini merupakan entitas pengeksekusian aplikasi. Jadi, application server ini juga merupakan elemen jaringan soft switch yang berfungsi sebagai penyedia logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi layanan. Nah, beberapa aplikasi layanan tersebut ini ada contohnya yaitu Features, OSS, dan NMS. Nah, untuk OSS itu sendiri merupakan Operating Support System. Nah, di mana suatu sistem atau mekanisme yang dapat melakukan proses manajemen inventory, masalah teknis, perencanaan, dan juga itu bisa berfungsi sebagai perbaikan bagi jaringan penyedia layanan itu sendiri. Nah, itu yang OSS ya. Untuk yang NMS ini juga merupakan sistem untuk manajemen jaringan. Kalau misalnya yang OSS ini manajemen inventory, kalau yang NMS ini merupakan dari manajemen si jaringan yang terhubung klien dan server. Nah, NMS ini juga membantu untuk administrator monitoring ya kondisi jaringan secara berkala dan juga terpusat. Tuh, untuk application server. Nah, kita masuk ke komponen yang ketiga yaitu media server. Nah, selain memiliki berbagai perangkat ya, soft switch ini juga memiliki kapasitas yaitu mampu menangani trafik panggilan minimal 4 juta BHC atau business hosted communication. Nah, dan dapat juga ditambah kapasitasnya sesuai kebutuhan. Jadi untuk kapasitas media server juga didesain secara modular ya, atau istilahnya dengan didesain dengan standar. Nah, itu untuk beberapa komponen-komponen yang ada di soft switch itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk perangkat soft switch ini juga punya batasan nilai nih. Nah, tadi kan udah dibilang kapasitasnya di sini itu minimal 4 juta BHC atau Business Hosted Communication. Nah, di sini juga ada beberapa layanan yang harus mampu menjamin kualitas layanan itu sendiri. Jadi, ya harus sesuai dengan apa yang ada di kapasitas itu sendiri, nggak boleh lebih atau nanti bisa merusak dari jaringan itu sendiri. Nah, mulai dari yang pertama yaitu one way delay. Nah, nilai one way delay untuk beberapa aplikasi ini tidak boleh lebih dari persyaratan, yaitu kurang dari 150 milisekon. Untuk mengetahui berapa detik, ini kan milinya termasuknya itu milisekon ya. Jadi untuk dijadikan detik, kita harus apa ya namanya, mengkonfigurasi atau istilahnya kita harus menghitung ya. Nah, jadi ini tuh sebentar. Untuk menjadi detik, agar kita tahu nih seberapa nggak bolehnya sih, maksudnya kayak berapa lamanya buat persyaratan yang ada. Nah, jadi itu sama dengan 1/1000. Maaf ya, ini soalnya nggak ada mouse-nya. Nah, 1/1000 detik atau ini kan tadi kan milisekon, kita jadiin detik ya. Sekon aja ya, kita pakainya sekon ya. Soalnya susah. Nah, S. Nah, atau
kita jadiin desimalin menjadi 0,001 ya. Nah, tinggal nih, ini kan udah jadi detik nih, udah jadi sekon. Nah, kita kaliin aja dengan 150. Nah, dikali 150. Karena kita ingin tahu 150 kan dia mengetahuinya kurang dari 150 mili per sekon. Nah, kita nggak tahu nih buat jadi detiknya tuh kita berapa, harus berapa. Nah, sama dengan menjadi 0,15. Ini 150. Nah, 0,15 detik. Nah, berarti terjawab sudah untuk aplikasi. Aduh, mana kursornya? Nah, berarti terjawab kan aplikasi tidak boleh lebih dari 0,15 sekon. Ya, berarti udah kejawab nih. Kalau one way delay itu persyaratannya berarti nggak boleh nggak boleh kurang dari 0,15 sekon. Nah, untuk yang berikutnya yaitu delay variation ya. Variasi ya. Delay variation. Ya itulah variasi. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Jadi untuk beberapa aplikasi ini mempunyai persyaratan yaitu jadi ini kurang dari 75 milisekon. Nah, kita ubah juga. Kita ganti pen deh. Warna biru. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ubah kan menjadi detik. Berapa sih untuk aplikasi yang tidak boleh lebih dari kurang lebih dari 75 milisekon? Nah, kita akan hitung sama. Jadi kita pakai yang ini aja ya, pakai yang desimal aja. 0,001 sekon dikali dengan 75 sama dengan 0,075. Berarti untuk one way delay itu dia pakainya nggak boleh lebih dari 0,5 sekon. Sedangkan untuk delay variation, dia itu nggak boleh lebih dari 0,75 sekon. Ya, itu untuk persyaratannya atau batas nilainya atau batas kualitas dari layanan untuk menjamin ya di perangkat soft switch. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu information loss. Nah, di sini persyaratannya adalah 1-5% tergantung kepada layanannya. Untuk kita coba hitung ya, maksudnya kita coba untuk hitung berapa sih untuk batasannya. Nah, kita hitung coba di sini ya, soalnya nggak ada tempatnya. Nah, kita hitung di sini. Oke, kita ganti pen biar warnanya kelihatan ya. Nah, untuk information loss ini pakainya 1-5%. Nah, untuk lebih detailnya kita pakai yang 5% aja ya. 5%. Maksudnya yang lebih gede gitu. Aduh. Nah, 5/100 ya. Pakainya 5% kan. Sama dengan 0,05. Nah, dia berarti pakainya 0,05 ya, kita desimalin. Kita kaliin, berarti
kita kali untuk 1 kali berapa? Dikali 0,001 ya. 0,05 dikali sama dengan, kita coret nih. Coret, 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 coret. Di 0,1, jadi dia pakainya 0,1 kan. Jadi 0,1, kita ganti warna deh biar lebih jelas. Nah, jadi 0,01 nih, 0,01 dikali dengan 5 sama dengan 0,5 sekon. Oh, berarti kita tahu nih untuk information loss ini dia aplikasinya tidak boleh lebih dari 0,5 sekon atau 0,5 detik. Gitu ya. Jadi udah jelas nih, untuk one way delay itu nggak boleh lebih dari 0,15 detik. Untuk delay variation itu nggak boleh lebih dari 0,075 detik. Untuk information loss itu nggak boleh lebih dari 0,5 detik. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu ada MOS atau Mean Option Score. Jadi, di MOS ini mempunyai tabel ya, tabel untuk mengetahui nilai nilai maksimum atau nilai minimumnya. Jadi, di MOS ini kualitas suara minimum mempunyai nilai setara dengan MOS 4,0. Nah, di tabel ini saya udah cantumin ya untuk tabelnya. Nah, untuk tabelnya ini ada 5 tingkatan. Nah, 5 tingkatan ini ada yang pertama, kita bahas dari yang bawah aja dulu ya. Yang pertama ada nilai MOS untuk 1,0 dengan quality bad atau kualitinya sangat buruk ya, kualitasnya itu buruk ya. Nah, dengan gangguan yang begitu sangat jelek, very annoying. Berarti ini paling rendahnya ya, paling jeleknya lah istilahnya. Nah, kita lanjut yang kedua atau nilai MOS setara dengan 2,0 dengan quality poor ya, poor. Atau buruk juga, termasuk buruk. Dengan gangguan yang gangguannya itu mengganggu, tapi mungkin lebih agak sedikit gitu, sedikit dari kualitas si nomor 1 nih atau si kualitas MOS 1,0. Nah, untuk yang ketiga adalah nilai setara MOS 3,0 atau kualitasnya itu fair atau istilahnya not bad lah. Jadi bagus, ya nggak bagus banget, cuma pertengahan atau tengah-tengah dari nilai itu. Dengan gangguan yang lumayan mengganggu, tapi nggak seburuk si MOS yang nilai 1 dan 2. Jadi ya nomor 3 lah, tengah-tengahnya gitu, 50-50-nya. Nah, kita masuk yang di ini nih, kualitas suara minimum ya, sesuai dengan nilai MOS 4,0. Di sini MOS 4,0 mempunyai quality yang good atau yang baik dengan gangguan yang tidak mengganggu atau istilahnya udah 4G lah. Ya kan rata-rata sekarang HP pakainya 4G, itu jadi kualitas jaringan internetnya tuh baik kan, bagus. Nah, ini sama. Jadi dia MOS-nya 4,0, quality-nya good, gangguannya perceivable but not annoying. Nah, kita lanjut yang nilai setara dengan 5,0 dengan quality excellent atau sangat bagus sekali. Intinya dia yang paling baik lah di antara 4 ke bawah atau 3 ke bawah. Paling bagus dengan gangguan yang bisa dibilang wah mulus gitu.
bagus karena nggak ada gangguan. Nah, maksudnya dia yang paling terbaik ya, yang paling most terbaik, maksudnya baik. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu ada echo cancellation. Nah, untuk menjamin kualitas layanan voice over paket, terutama disebabkan oleh echo karena delay yang terjadi pada jaringan paket, maka perangkat harus menggunakan teknik echo cancellation. Persyaratan performansi yang diperlukan untuk echo cancellation harus mengacu standar internasional itu 165 atau G168. Nah, jadi itu dia menjamin kualitas yang disebabkan oleh echo atau delay. Nah, nah persyaratannya itu harus mengacu. Jadi di echo cancellation ini dia itu mengacu dengan persyaratannya, yaitu harus standar internasional itu G165 atau G168. Jadi yang itu G165 adalah standar itu untuk mengurangi gema pada saat bertelepon. Jadi kan biasanya ada tuh waktu telepon atau apa gitu, maksudnya kita lagi telepon ke teman, nah tiba-tiba misalnya saya lagi telepon ke si A, nah saya tuh dengar suara saya sendiri, padahal kita lagi bertelepon dengan si A tersebut. Nah A tersebut dia apa namanya, saya tuh dengar suaranya si A, tapi saya juga mendengar suara saya pada saat berbicara. Jadi pas setelah saya berbicara ada suara saya lagi. Itu yang termasuk dari standar G165-nya ya. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu post dial delay atau PDD ya. Nah, di PDD ini yang diizinkan kurang dari 10 detik dari saat digit terakhir yang dimasukkan sampai mendapatkan ringing back. Jadi di telepon itu kan biasanya ada apa ya namanya? Kita lagi nelpon nih berdering atau apa gitu, maksudnya di telepon itu kan kita ada bunyi tut tut tut. Nah, setelah dari kurang dari 10 detik ini biasanya itu ada kayak orang yang ngomong atau mbak-mbak ya yang suka ngomong, maaf nomor ini sedang tidak bisa menerima panggilan. Silakan coba beberapa saat lagi. Nah, itu termasuk dengan PDD atau post dial delay. Jadi dia itu kayak mengizinkan apa ya namanya, mengizinkan penundaan pasca panggilan itu sendiri. Ya nyampe kita dapat ringing back atau dapat suara apa teleponnya diangkat oleh si telepon yang akan kita tuju. Nah, kita lanjut. Nah, aduh. Jadi kita akan mengenal. Jadi di soft switch ini juga ada fungsinya ya. Kita akan mengenal fungsi-fungsi dari si soft switch itu. Ada 3 kurang lebihnya. Jadi kita yang pertama masuk ke fungsi dari switching. Nah, fungsi switching atau teknik switching ini merupakan teknik penyambungan ya. Teknik sambung lah intinya. Nah, merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung. Nah, untuk di switching ini mampu atau mempunyai kemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara
Nah, hubungan sementara ini maksudnya pada saat kita telepon ya, bukan hubungan apa-apa ya. Maksudnya kita pasca kita mau menghubungkan dengan telepon yang akan kita tuju. Nah, dan juga mampu menghubungkan dari jaringan PSTN atau jaringan telepon tetap ke jaringan IP atau juga bisa melakukan pengaturan trafik yang berupa suara, data, dan video. Berarti kita bisa menyambungkan melalui PSTN nih, telepon jaringan tetap atau telepon tanpa kabel itu melalui ke jaringan telepon IP ya, IP phone, atau juga kita bisa melakukan penyambungan atau mengatur trafik yang berupa suara, data, dan video. Nah, kita lanjut masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol ini pada teknologi soft switch itu dilakukan oleh Media Gateway Controller atau MGC ya, yang tadi kita udah bahas MGC, untuk mengarahkan voice over packet building block, memvalidasi user account, menyediakan service akses, dan merutekan signaling message ke jaringan PSTN, dan memanage availability jaringan. Nah, bisa juga fungsi kontrol ini bekerja berdasarkan instruksi sinyal yang datang dari luar atau data yang sudah disimpan oleh sentral telepon. Nah, soft switch di fungsi kontrol ini merupakan maksudnya masih mempunyai fungsi translasi seperti VoIP ya, maksudnya masih sama, bisa mentranslasi fungsi translasi seperti pada VoIP gateway, yaitu untuk mentranslasikan IP address ke nomor telepon dan menangani routing panggilan yang berupa suara, data, dan video. Itu untuk fungsi kontrol dan fungsi switching ya. Kita akan masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi interface. Di fungsi interface ini disebut juga dengan application programming interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service baru. Jadi di fungsi interface ini fungsinya untuk menambahkan atau mengembangkan ya dari server-server. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini itu kita ada 4 dari arsitektur fungsi soft switch itu sendiri. Jadi, kita akan mengenal yang pertama yaitu manajemen plan. Untuk manajemen plan ini berfungsi seperti berlangganan dan ketetapan jasa layanan, dukungan operasional, penagihan, dan tugas manajemen jaringan lainnya seperti informasi billing. Nah, untuk manajemen plan ini, dia itu menangani untuk berlangganan atau ketetapan jasa atau kontrak dari pelanggan atau kontraknya ya untuk ketetapan jasa layanan. Misalnya, jadi kontrak ini atau ketetapan jasa layanan akan mengacu dari informasi billing atau penagihan ya. Nah, intinya itu fungsinya untuk kayak kontraknya berapa lama, berlanggannya berapa, berapa kekuatannya berapa atau besarnya berapa gitu loh. Pemakaiannya ada berapa user dan lain-lainnya. Jadi itu termasuk dari manajemen plan ya. Termasuk nanti akan menangani dari tugas manajemen jaringan seperti informasi billing. Jadi di informasi billing ini termasuknya kayak
penagihan secara seperti kontak ya, kayak aplikasi kontak gitu loh. Aplikasi kontak kan dia kayak ada message istilahnya kayak message yang di setting untuk di beberapa kali kita pakai. Misalnya kita itu ada informasi untuk penagihan di Ibu A. Jadi di setiap Ibu A ini dia akan ditagih sesuai dengan tanggal yang dia berlangganan, awal berlangganan, atau juga dia bisa pakai yang namanya sistem per bulan. Bisa jadi per bulan, bisa jadi langsung ya, bisa jadi per bulan atau langsung. Gitu. Jadi intinya di manajemen plan ini yaitu menangani fungsi-fungsi berlangganan dan ketetapan jasa layanan yang intinya akan masuk ke informasi si billing ini. Atau intinya bayar-membayar dari jasa yang kita gunain. Itu untuk manajemen plan. Nah, kita masuk ke service application plan. Nah, service dan application plan ini itu menyediakan menyediakan kendali logika dan pengeksekusi satu atau lebih jasa atau layanan atau aplikasi di dalam sebuah jaringan VoIP atau jaringan telepon ya. Jadi itu di service ini perangkat-perangkatnya akan perangkat-perangkat di dalam application plan ini akan mengontrol dan mengendalikan jalannya suatu panggilan berdasarkan layanan atau jasa melalui komunikasi dengan perangkat di dalamnya yaitu call control dan signaling plan. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya itu si service ini akan berhubungan dengan si ini. Nah, ini si call control ini akan juga berhubungan dengan si transport plan. Intinya dari arsitektur ini yang masih berhubungan adalah ini. Si tiga ini. Yang maksudnya masih banget berhubungan itu tiga ini. Itu. Jadi dia si service ini mengendalikan kendali ya. Dia maksudnya menyediakan kendali, mengendalikan jalannya. Intinya dia itu mengendalikan jalannya suatu panggilan berdasarkan layanan atau jasa. Nah, di call control dan signaling plan ini dia itu mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP. Nah, dari si service itu mengendalikan jalannya suatu panggilan ya. Nah, si call control ini mengontrol dari elemen utama pada jaringan VoIP. Nah, lalu yang terakhir, fungsi arsitektur yang terakhir itu ada transport plan. Nah, transport plan ini tugasnya bertanggung jawab untuk pengiriman pesan. Jadi si service ini mengendalikan jalannya, mengendalikan logika, mengendalikan jalan, pengeksekusian, maksudnya dia yang mengeksekusi jalannya dari si panggilan itu. Nah, si call control ini dan signaling dia itu mengontrol, memantau. Nah, tugasnya si transport plan ini cuma bertanggung jawab. Tapi dia emang tanggung jawabnya dia gede. Kalau misalnya ini loss, ini pasti akan acak-acakan. Nah, ini yang bertanggung jawab. Tuh. Intinya masih satu saluran ya ini. Ini masih satu saluran. Itu ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu pada layanan perangkat soft switch. Oke, kita lanjut ke layanan perangkat soft switch. Jadi sebenarnya di
layanan perangkatnya ini kita akan mengenal dari 7 layanan yang ada pada soft switch, yaitu ada hunting group, call transfer, updated dialing, conference call, call waiting, call forking, dan call line identification. Banyak ya, termasuk banyak ya layanan-layanannya. Terus banyak juga dari fungsi arsitekturnya. Kalau lebih kita lagi pasti lebih banyak lagi untuk kita namanya menggali informasi, maksudnya menggali dari ilmu si soft switch ini. Oke, kita yang pertama adalah hunting group. Hunting group adalah sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Jadi, maksudnya ini hunting group merupakan suatu konsep ya, konsep telepon yang mengacu metodologi mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Anggap aja misal A, ini si A nih. Nah, si A ini akan menelpon si B dari satu nomor ke sebuah grup ya. Jadi dia akan menelpon. Nah, ini udah ada step-stepnya ya. Nah, si B ini di teleponnya mempunyai dua perangkat, telepon dan laptop. Jadi dia ini apa namanya? Berderingnya sama. Maksudnya dalam artian jadi si A ini akan menelpon si B ya. Akan menelpon si B dan C. B dan C. Satu nomor ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran. Jadi si A ini dia pakainya PC kan. Dia pakai PC nih. Dia lewatnya PC. Dia menyambungkan teleponnya ke B. Dia pakainya HP. Nah, si telepon ini si A juga maksudnya si A ini juga mengajak si C. Nah, si C ini menggunakan perangkatnya si laptop. Jadi, satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Berarti si A pakainya PC, si B pakainya HP, si C pakainya laptop. Jadi dia itu walaupun berbeda perangkat, maksudnya beberapa saluran, dia masih kehubung ya, maksudnya kayak masih artinya dalam istilahnya kayak beberapa saluran. Ya kita nelpon orang tapi dia ngangkatnya pakai HP. Terus maksudnya masih kehubung gitu loh, walaupun kita nelponnya pakai dari beberapa beda-beda saluran teleponnya atau berbeda-beda si perangkat telepon itu. Yang penting dalam satu nomor itu ada nomor si B dan si C. Gitu. Ya, untuk si hunting group. Oke, kita masuk yang kedua yaitu call transfer. Untuk call transfer ini adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lainnya dengan menggunakan tombol si transfer. Jadi, layanan perangkat ini yang call transfer ini itu apa ya namanya? Istilahnya gini nih. Ini ada tabel kan. Klien 1 101, klien 2 102. Nah, aktivitas 101 call dan terhubung 102. 101 transfer to 103 dengan menekan pagar. Jadi, yang dimaksud dengan menggunakan tombol transfer ini menggunakan tombol-tombol yang memang sudah di setting untuk digunakan call transfer. Jadi A misal ya
A akan menelpon si B. Ini nih si B. Nah, si A ini punya kabar bla 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 bla, akan ada apa ini ke B dan C. Lalu si A ini juga akan menelpon si C. Nah, untuk lebih singkatnya, setelah menelpon si B, si A ini akan menekan tombol transfer untuk langsung ke si telepon rumah dari si C untuk mengabarkan dari berita yang tadi sudah dibilang ke B. Nah, dia itu menekan, misalnya dia itu menekan bintang atau menekan pagar. Nah, itu bisa langsung terhubung dengan si C. Nah, kalau misalnya si C nggak aktif atau nggak keangkat, otomatis penelpon si ini tuh masih terhubung. Tapi jika si C ini mengangkat atau dia ngangkat telepon dari si A, otomatis panggilan si B ini mati atau terputus. Nah, untuk operator kayak misalnya operator-operator yang kita ketahui ya kayak Simpati, terus XL, Asia, terus Smartfren mungkin, Indosat ya. Itu juga ada tombol transfernya dengan cara dengan cara bintang 62 bintang nomor tujuan. Jadi kan setelah kita nelpon si B nih, misalnya dia si A nelpon si B. Nah, lalu akan dilanjutkan ke atau mentransfer ke C. Nah, si A ini tinggal langsung pencet aja bintang 62 bintang nomornya si C 08 bla 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 gitu. Ini udah ada ya, tapi ini apa namanya masih kurang yakin soalnya saya juga belum pernah nyoba untuk call transfer. Gini untuk layanan yang operator yang biasa kita jumpai atau biasa kita temukan di Indonesia. Oke. Lanjut yang berikutnya. Nah, kita masuk ke upgraded dialing. Jadi di upgrading dialing ini adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor telepon yang dipanggil sebanyak 5, 10, 20, sampai 100 dan sebagainya. Sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Artinya, upgraded dialing ini merupakan panggilan singkat yang penggunaannya itu digitnya paling pendek. Ya, paling pendek seperti layanan publik kayak jadi itu kayak nomor-nomor polisi-polisi luar negeri gitu loh. Jadi kalau misalnya sebentar. Jadi kalau misalnya di Amerika, di film-film Amerika nih yang sering nonton film luar, di Amrik itu dia itu pakainya nomor polisi ya, biasa yang kita lihat-lihat di TV itu, kalau nggak lihat di film-film gitu loh di YouTube atau di mana, biasa tuh dia pakainya 991 atau 999 ya nggak sih, kayak pasti pernah dengar ya ibu-ibunya bilang cepat telepon 911 911 atau 999 ya, intinya itu ya untuk memanggil nomor darurat. Nah, itu biasanya di film-film tuh ada tuh yang gini, yang ayo cepat panggil 999 atau panggil 991. Intinya itu buat nomor darurat di Amerika. Nah, tujuan dari apa ya namanya nomor pendek ini itu untuk menjadi universal, memperpendek dan mudah diingat. Jadi kayak misalnya, aduh ada pencopet nih atau ada maling, ada bla bla bla, ada kejahatan, dia itu langsung keinget, oh iya nomor daruratnya polisi itu yang di sekitar kita pakainya 991 atau 999. Jadi kita nggak usah ngafalin 08 bla 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 bla,
apa ya, ini takutnya bisa aja salah sambung. Tuh, kan kita harus mikirin, aduh berapa sih, masa harus buka-buka buku atau buka-buka internet, kan gak ada waktu untuk kayak gitu kan. Kalau misalnya ada kejahatan, pastinya gugup, panik, dan apalah gitu. Nah, di luar negeri juga ada yang namanya bintang 55. Bintang 55. Ini juga termasuk apa namanya? Ini juga termasuk nilai nomor darurat juga. Dia itu ada di Florida Highway Patrol kalau nggak salah. Dia ini ada di Florida, berarti Amerika ya, Amerika bagian mana gitu. Florida. Nah, di Indonesia juga punya loh untuk apa namanya, nomor telepon panggilan gitu untuk telepon polisi di Indonesia itu ada namanya Indo ya. Kalau di Indo itu dia pakainya 112. Tapi saya juga nggak tahu, saya juga belum pernah nih teleponnya gini. Tapi jangan coba-coba buat iseng-iseng ya, karena ini kan nomor darurat. Takutnya kalau misalnya kita main-main sama nomor-nomor yang darurat-darurat begini, jadinya malah apa ya namanya, usil, bisa jadi malah nanti ada kasus yang lebih. Nah, kita udah tahu nih advertising Bialim, berarti dia itu nomor pendek ya, nomor singkat untuk ya mudah diingat gitu. Jadi kita nggak usah ngafalin nomor yang panjang-panjang. Selagi pendek, kenapa harus panjang gitu. Nah, masuk ke conference call. Nah, kita masuk ke conference call atau masuk layanan yang keempat ya, layanan perangkat soft switch yang keempat. Jadi di conference call ini disebut juga panggilan grup. Nah, istilah yang digunakan untuk panggilan telepon conference call atau istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih suara telepon dalam waktu yang bersamaan. Nah, ya istilahnya ya conference call ya panggilan grup ya, panggilan conference, panggilan banyak gitu, menghubungkan 3 lebih dari saluran telepon. Ya kalau misalnya contoh kan udah banyak contoh ya, kayak misalnya panggilan grup WA, panggilan grup Line, panggilan grup Instagram, panggilan grup apa ya, apalagi ya, banyak sih. Bisa jadi kalau conference call itu lebih ke Zoom Meeting, atau Gmeet gitu kan bisa ya, termasuk dengan menghubungkan saluran telepon. Tapi kan telepon, berarti kalau Zoom itu termasuknya bukan ya. Jadi cuma conference call, maksudnya kayak conference Zoom. Sekarang ini kan lebih dari saluran telepon. Berarti ya itu kayak telepon WA, WhatsApp, Line, Instagram, mungkin ya bisa. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Ada call waiting. Adalah layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Jadi di call waiting ini kan misalnya mengetahui, mungkin pelanggan mengetahui atau menerima panggilan. Jadi di call waiting ini kita kan lagi telepon nih sama, jadi nih aku apa namanya, kasih gambaran ya, sedikit gambaran tentang call waiting ini. Jadi di call waiting ini misal A dan B sedang berteleponan. Asik telepon mulu A dan B ya. Telepon nih, A sama B telepon. Nggak bosen kali ya A sama B telepon mulu. Nah, si A ini sama si B lagi telepon. Asik nih berdua ya, berdua. Tiba-tiba si C nelpon A. Wah, pelakor nih si C. Nah, tapi si C itu pas dia nelpon si A, dia kayak menunggu gitu loh, dikonfirmasi. Kan biasanya ada kalau di WhatsApp ya, kita pakai contoh dari WhatsApp ya. Kalau misalnya di WhatsApp itu, kalau kita nelpon orang,
atau kita lagi nelpon, maksudnya kita mau nelpon orang tapi orangnya tuh lagi telepon sama orang lain, pasti ada apa ya namanya? Ada petunjuknya atau ada sedikit instruksinya kalau misalnya sedang berada di panggilan lain. Nah, berarti si C tahu nih si A sama apa maksudnya si A lagi teleponan sama orang lain, tapi nggak tahu siapa si C-nya. Si A ini tiba-tiba pas lagi teleponan sama si B terkejut akan ada panggilan dari si C. Nah, si A ini di teleponnya tuh biasanya kalau misal kita pakai contoh untuk aplikasi WhatsApp ya. Kalau untuk pakai aplikasi WhatsApp, si A itu lagi nelpon, enak-enak nelponnya sama si B. Lagi cerita bla 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 curhat dan lain-lain ya. Nah, tiba-tiba si C nelpon. Nah, si C nelpon ini si A-nya tuh mengetahui, oh si C nelpon. Nah, di HP apa maksudnya di notifikasinya tuh ada tulisannya tutup dan terima atau tutup. Nah, jadi kalau misalnya si A masih milih si A itu masih mau teleponan si B, mau lanjut cerita bla 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 bla, si A ini akan tutup. Nah, otomatis panggilan si C di cancel ya, maksudnya kayak di reject gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya si A terima, dia pasti akan memilih tutup dan terima. Nah, tutup dan terima ini otomatis panggilan si B ini antara si A dan B ini terputus dan langsung terhubung dengan si C gitu. Ini pelakor ini berarti nggak ada yang bercanda. Nah, jadi ini ya call waiting. Kan dia ada mengetahui atau menerima panggilan telepon pada waktu panggilan sedang berlangsung. Waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Oke. Kita lanjut ke call for king. Oke, call for king. Nah, di call for king ini adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Jadi di call for king ini sedikit tipis-tipis kayak grup ya, sedikit kayak hunting group. Kalau hunting group itu kan beberapa perangkat ya, kayak misalnya kayak seperti kayak conference tapi di beberapa perangkat gitu. Kalau call for king ini merupakan panggilan yang berdering. Nah, kalau misalnya call for king ini memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Maksudnya, jadi itu di call for king itu seperti hunting group ya, kayak tadi dijelasin kayak hunting group. Nah, dia maksudnya call for king ini kita itu pas telepon itu berdering di beberapa ekstensi atau beberapa perangkat kan. Tapi dia itu pakaiin telepon kantor, telepon rumah atau handphone. Termasuk dengan maksudnya kayak pengguna yang punya telepon internet protokol atau telepon IP, terus ponsel seluler gitu loh. Nah, pada saat mereka berdering bersamaan, itu pas diangkat, maksudnya berdering nih, misalnya saya punya HP biasa ya Android, nah ya. Nah terus saya juga ada yang namanya telepon rumah. Nah sedangkan orang itu tiba-tiba nelpon ke nomor saya dan HP sama telepon rumah saya ini berdering bersamaan. Jadi tinggal tinggal saya jawab kan mau pakai yang HP atau pakai yang telepon rumah. Nah, jika kalau misalnya kalau misalnya saya telepon maksudnya saya angkat telepon dari orang itu pakai HP ya otomatis si telepon rumah itu akan mati. Sedangkan sebaliknya juga kalau misalnya maksudnya saya angkatnya dari telepon IP atau telepon rumah, ya otomatis HP saya akan mati. Gitu.
Nah, di call forking ini juga bisa diatur atau di-set. Jadi kalau misalnya di call forking itu bisa nih di telepon kantor. Telepon kantor itu kalau misalnya otomatis ya, kalau misalnya otomatis itu kantor itu misalnya bekerja di jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore ya. Kita anggap aja di jam 5 sore. Jadi telepon kantor ini kita setting nih. Kita setting untuk tidak menerima panggilan telepon di luar jam kantor atau di luar jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selain itu nggak bisa ngangkat atau nggak bisa menerima, istilahnya ya udah nggak ada telepon sama sekali pada saat di kantor walaupun walaupun lagi lembur gitu loh. Itu maksudnya udah di-setting ya di call forking ini. Jadi ya apa maksudnya kita lagi lembur tiba-tiba ada yang telepon kan nggak lucu, maksudnya bukan nggak lucu sih maksudnya kayak pokoknya udah di-setting aja oleh call forking ini. Oke, kita lanjut ke call line identification presence atau CLIP. Jadi, call line identification presence adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas dari nomor penelepon dan sedangkan kebalikan. Nah, gini. Kita bahas yang clip dulu ya, call line identification presence. Jadi bisa disetting atau bisa diatur. Untuk klip ini bisa menerima panggilan yang dapat menampilkan nomor panggilan. Nah, klip ini itu tersedia untuk telepon ISDN digital. Nah, tapi sekarang bisa digunain di telepon analog. Nah, di klip ini juga bisa dipakai di varian yang VoIP ya, di varian VoIP, terus di telepon digital, transfer nomor, terus kayak ada apa namanya? Kayak kalau misalnya di telepon digital itu transfer nomor atau ID penelpon itu bisa melalui saluran persinyalan yang terpisah atau dipisahlah untuk persinyalan itu. Nah, syaratnya yang dapat menggunakan klip ini, ID penelpon tidak disembunyikan oleh penelpon. Jadi kalau misalnya si penelpon apa namanya? Si penelpon menyembunyikan identitas dia sendiri, ya otomatis walaupun kita pakai klip kita juga nggak bisa karena ya itu syaratnya kan harus si penelpon harus memunculkan ID-nya dia sendiri. Jika syarat itu terpenuhi ya, maksudnya ID itu maksudnya ID si penelpon ini muncul, di layar telepon itu akan ada panggilan sementara untuk telepon berdering yang diberi sinyal panggilan dan memungkinkan juga menampilkan nama pemanggil jika telepon penerima dilengkapi dengan buku alamatnya buku alamatnya sendiri yang dapat dikonfigurasi. Maksudnya ya setelah kalau misalnya udah apa namanya syaratnya terpenuhi, ya itu bisa memunculkan identitas bahkan bisa memunculkan alamat si penelpon. Yaitu syaratnya itu harus dia nampilin ID-nya sendiri. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak bisa, kita juga nggak bisa. Nah, itu yang klip ya. Kalau kita kebalikannya nih, call line identification restriction ya atau clear yang digunakan untuk menyembunyikan identitas penelpon. Intinya itu sama sih, cuma dikebalikinnya. Jadi kalau misalnya syaratnya nggak terpenuhi ya udah jadinya call line identification restriction. Kita udah lanjut nih ke bab yang kedua yaitu cara kerja dari soft switch. Di cara kerja soft switch ini adalah MGC akan bekerja di tataran pengaturan, panggilan atau call control serta call processing. Jadi
di MGC akan bekerja ya untuk mengatur panggilan call control kan tadi kan di apa namanya di sini ya ada fungsi kontrol, yaitu kan akan mengarahkan voice over packet building block dan memvalidasi user account, menyediakan service akses, menukar signaling message ke jaringan PSTN dan memanage availability jaringan. Nah, di sini akan pengaturan panggilannya serta call processing. Berarti dia akan maksudnya proses dari awal, oh ada jaringannya nggak, oh ada kehubung nggak dan lain sebagainya ya. Lalu kita akan lalu MGC akan mengontrol panggilan yang masuk untuk mengetahui jenis media panggilan dan tujuannya. Jadi MGC setelah ada call processing, lalu MGC akan mengontrol panggilan masuk untuk mengetahui jenis media panggilan dan tujuannya. Jadi mengontrol berarti kayak memilah ya, memilah untuk mengetahui jenis. Berarti jenisnya mau suara, video atau data nih yang akan dituju, maksudnya atau panggilan itu akan masuk. Nah, dari situ si MGC akan mengirimkan sinyal ke MG untuk melakukan koneksi, baik koneksi jaringan sirkuit ke sirkuit atau paket ke paket maupun interkoneksi jaringan sirkuit ke paket ataupun sebaliknya. Untuk jaringan si MG ini si media maksudnya dari MGC mengirimkan sinyal ke media gateway ya. Dan melakukan koneksi baik jaringan sirkuit ke jaringan sirkuitnya, dari jaringan sirkuit ke jaringan sirkuitnya, atau jaringan paket ke paketnya, maupun interkoneksi jaringan sirkuit ke paket atau sebaliknya. Jadi sirkuit ke sirkuit, paket ke paket, atau paket ke sirkuit, ataupun sirkuit ke paket. Ya, intinya mengirimkan sinyal ya dengan jaringan itu sendiri. Jika diperlukan, MGC akan meminta MG melakukan konversi media yang sesuai dengan permintaan atau langsung meneruskan panggilan jika tidak diperlukan konversi. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada konversi ya, maksudnya nggak diperluin ya udah biasa aja, maksudnya nggak usah diadain konversi media. Kalau misalnya ada permintaan untuk terjadi media, pasti akan langsung diteruskan untuk melakukan konversi. Nah, antara MGC dan MG sendiri akan berhubungan dengan protokol Megako atau MGCP, yaitu Media Gateway Control Protocol. Nah, sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC yang lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun berbeda, dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu. Untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SS7 atau Signaling System 7 yang tadi udah dibahas ya. Nah, sementara jika berhubungan dengan jaringan paket MGC akan menggunakan H32 atau SIP atau Season International Protocol. Jadi, kalau misalnya si MGC pakainya sirkuit, dia pakainya SS7. Nah, balik lagi nih, interkoneksi jaringan sirkuit ya, sirkuit ke sirkuit, pakainya SS7. Nah, jika berhubungan dengan jaringan paket, maka MGC menggunakan H32 atau SIP. Jadi, H32 ini protokol yang udah lama ya. Nah, sekarang tuh pakainya SIP, Season Identification Protocol. Dia digantiin dengan terbaru. Kalau dulu mungkin masih pakai H32, tapi sekarang lebih ke SIP ya. Nah, sedangkan MG sendiri hanya akan bekerja sebagai konverter antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Nah, maksudnya kayak konverter itu kan
menstabilkan jaringan antara sirkuit dengan paket, atau istilahnya kayak tegangannya itu antara jaringan paket, maksudnya sebagai konverter kayak penghubungnya ya, konverter itu kayak istilahnya kayak penghubung antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Nah, di sini fungsi soft switch itu hanya hanya setara dengan switch analog dan tidak memberikan layanan yang lain. Nah, MG ini selain bisa bekerja menjadi sisi pelanggan maupun penyedia layanan, soft switch ini bukan hanya berfungsi sebagai converter. Jadi MG kan tadi kan dia bilang sebagai converter, tapi soft switch ini juga bukan berfungsi cuma sebagai converter, namun juga memberikan fitur lebih termasuk diaton, sehingga soft switch ini bisa bekerja lebih kompleks. Itu untuk cara kerja dari soft switch. Nah, kita masuk ke konsep kerja dari si server soft switch ya. Nah, konsepnya ini, soft switch ini merupakan kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis jaringan I/O. Jadi konsepnya itu berbasis jaringan I/O ya, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menjalankan software pada suatu sistem komputer. Itu untuk sedikit dari konsep kerja server soft switch. Lanjut adalah yang keempat, yaitu cara kerja dari server soft switch. Nah, untuk cara kerjanya, ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP telepon seperti H32 atau SIP. Jadi bisa pakai H32 atau pakai SIP ya. Setelah sinyal diterima, soft switch akan mengidentifikasi panggilan masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jadi akan dipilih dulu nih, dia tuh penelpon itu pakainya jaringan PSTN atau jaringan IP. Kalau misalnya jaringan IP ya kita pakainya, berarti kita dipilih dulu ya untuk jaringan PSTN dan jaringan IP. Nah, jika dipanggil menggunakan jaringan IP, soft switch akan menginstruksikan organizing customer gateway dan terminating customer gateway untuk merotokan paket voice stream secara langsung. Nah, ini ya, jadi kalau misalnya pakai jaringan IP, panggilannya pakai jaringan IP secara langsung. Nah, soft switch ini juga akan jadi kan dia menginstruksikan kan customer gateway untuk sumber gateway-nya itu ditujukan untuk membuat rute secara langsung yang masih dalam jaringan LAN, MAN, atau WAN. Nah, jika panggilan menggunakan jaringan PSTN nih, tadi yang jaringan PSTN, maka Sofi akan menginstruksikan organizing customer gateway. Oh, berarti kalau jaringan PSTN ini akan berhubungan antara media gateway yang lokal dengan central trunk, dan media gateway akan bekerja seiring dengan signaling gateway. Nah, soft switch ini juga mengontrol pembentukan pembentukan atau setup dan memutuskan atau rilis panggilan dari dan ke pelanggan, dan sekaligus mengatur hubungan pelanggan tersebut dengan internet secara simultan. Nah, itu dia untuk sedikit ilmu saya dari soft switch ya. Ya, saya alihkan ke Risma. Terima kasih untuk Anindita Amanda Lola Nur Hasna selaku pembawa materi pada pagi hari ini.
Doa dan harapan mengenai materi yang disampaikan, semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat khususnya bagi pemateri yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Untuk selanjutnya kami minta waktunya sebentar untuk menyampaikan profil mengenai Bespat Network yang akan disampaikan oleh Ananda lalu Zidan Atabrani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, udah kelihatan ya untuk sesinya. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Risma yang telah membawakan acara pada webinar pagi hari ini. Yang telah membawakan acara ini gitu kan. Terus terima kasih juga kepada saudara Amanda Lola ya yang udah membawakan materi tentang how the soft switch works gitu kan. Gimana cara kerja si soft switch ini gitu. Nah, sebelum mengakhiri untuk webinar pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Bespat Network gitu kan. Apa sih itu Bespat Network itu gitu. Mungkin ada yang belum tahu juga gitu kan tentang Bespat Network ini. Nah, makanya di sini saya izinkan untuk perkenalan tentang Bespat Network ini gitu. Nah, jadi di sini Bespat Network ini adalah sebuah tentang untuk IT Network Planning and Consulting gitu. Nah, yang mana untuk Bespat Network ini berlokasikan di Jalan Lombok 2 nomor 154 ke Rumah 1 Kota Tangerang gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya coba kita nanti akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi di sini juga untuk Bespat Network ini adalah sebagai sistem integrator gitu. Nah, yang dimana Bespat Network ini adalah sebagai network planning and design gitu. Nah, jadi dimana misalkan dalam sebuah jaringan Ibu-Bapak itu, misalkan teman-teman itu ingin mempunyai desain topologi gitu kan sesuai dengan jaringan Bapak Ibu itu gitu kan. Nah, misalkan kebutuhan jaringannya itu kan itu kita harus punya planning dulu gitu kan. Kita harus mempunyai sebuah desainnya dulu gitu kan. Sebuah gayanya itu topologinya itu seperti apa contohnya gitu kan. Terus perencanaan ke jaringannya itu seperti apa gitu kan. Nah, itu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian itu para audiens kalau misalkan seperti itu untuk meminta sebuah planning atau desain itu bisa konsultasikan juga kepada kita gitu. Nah, kita akan memenuhi kebutuhan secara pelanggan atau user gitu kan dengan cepat dan tepat gitu. Percuma kita udah planning, kita udah desain tapi tidak tepat itu kan sangat disayangkan gitu. Nah, insya Allah kalau misalkan konsultasi kepada kita akan membantu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu. Nah, terus di sini juga Base Partner ini sebagai sistem integrator gitu. Nah, di mana untuk si BPN ini, Base Partner ini gitu kan, kita menyediakan sebuah network implementation gitu. Nah, yang dimana si network implementation ini meliputi proses instalasi jaringan, proses upgrade, dan proses pengamanan backbone perusahaan gitu. Nah, misalkan dalam jaringan Bapak Ibu atau para audiens teman-teman semua ini gitu kan, ingin menginstal gitu kan jaringan baru atau misalkan ingin menginstal upgrade sebuah perangkat di jaringan teman-teman itu gitu. Nah, terus kalau misalkan seperti itu kan gitu kan ingin upgrade yang lebih bagus terus bingung gitu kan. Caranya itu seperti apa gitu kan, best practice-nya itu seperti apa, terus proses pengupgradean itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu bisa konsultasikan juga kepada kita gitu. Nah, jadi kita juga di sini bisa membantu untuk kebutuhan Bapak Ibu untuk implementasi gitu kan. Mau itu instalasi jaringan, mau proses upgrade atau bisa juga untuk pengamanan backbone perusahaan itu gitu. Nah, terus di sini juga gitu kan, kita juga BPN ini sebagai network monitoring gitu kan. Nah, yang di mana itu sebuah proses pemantauan atau analisa jaringan ini secara terus-menerus gitu. Misalkan dalam sebuah jaringan Ibu Bapak itu ingin membutuhkan sebuah seseorang untuk bisa mantau gitu kan, untuk bisa menganalisa jaringannya itu secara terus-menerus gitu. Nah, dalam artian managed service gitu kan, membutuhkan sebuah managed service atau misalkan sebuah monitoring gitu kan. Nah, ini memantau apakah jaringan Bapak Ibu itu adalah secara aman atau misalkan bermasalah, seperti itulah gitu. Nah, misalkan kalau seperti itu bisa konsultasikan juga pada kita gitu.
Insya Allah kalau misalkan udah konsultasi kepada kita, kita akan report gitu kan, kita akan ngasih tahu gitu, apakah proses pemantauannya itu jaringan Bapak Ibu itu aman atau tidaknya, itu nanti kita akan secara pantau gitu. Nah, terus di sini juga untuk BPN ini adalah sebagai network maintenance gitu. Nah, yang dimana kita itu menawarkan gitu kan, kontrak permasalahan per KLBS atau kontrak tahunan gitu yang meliputi pengecekan device, jaringan, dan troubleshooting. Nah, di sini juga kita juga itu menyediakan sebagai maintenance gitu. Nah, yang dimana misalkan jaringan Bapak Ibu itu ingin ada yang nge-maintenance gitu kan, ada yang ingin menjaga jaringan Bapak Ibu itu gitu kan. Nah, itu bisa konsultasikan kepada kita gitu kan, mau kontrak tahunan atau misalkan dalam maintenance itu kan pengecekan di jaringan itu apakah ada masalah atau tidak gitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu bisa konsultasi dia pada kita gitu. Insya Allah kita akan bantu gitu kan nge-maintenance jaringan teman-teman semua gitu. Nah, terus di sini juga untuk BPN ini ada kita menyediakan juga sebagai in-house training gitu kan. Nah, yang dimana in-house training ini gitu kan, misalkan perusahaan gitu kan atau karyawan teman-teman ini ingin mengupgrade skill gitu kan, ingin upgrade skill gitu kan. Nah, itu bisa mengikuti in-house training kita gitu. Nah, jadi di in-house training kita ini kita siap menyediakan gitu kan pembelajaran gitu kan secara training itu bisa secara online atau secara offline juga gitu yang bertujuan untuk mengupdate skill para karyawan atau misalkan Bapak Ibu ingin update skill gitu kan. Nah, itu bisa juga kepada kita gitu. Nah, jadi di BPN juga di kita ini juga menyediakan segala industri training gitu. Nah, terus di sini BPN juga itu kita menyediakan juga dengan network assessment gitu. Nah, yang dimana network assessment ini gitu kan sangat diperlukan agar kita bisa mengetahui secara lebih mendalam gitu kan mengenai kondisi jaringan kita atau bisa termasuk di dalamnya pengidentifikan masalah, resiko dan cara memperbaikinya. Gitu misalkan kita balik lagi dalam sebuah jaringan Bapak Ibu itu gitu kan, itu ada terjadi masalah gitu kan. Nah, ketika masalah itu terjadi, kita harus bisa mengidentifikasi gitu kan. Kita harus mencoba identifikasi masalahnya itu seperti apa gitu kan. Setelah masalahnya itu apa, kita harus tahu resikonya gitu kan yang akan dialami setelah masalah itu atau misalkan troubleshooting itu seperti apa gitu. Nah, ketika ada masalah, ketika kita udah punya resikonya, kita juga harus tahu cara memperbaikinya gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, ya kita juga siap membantu gitu kan buat asesmen jaringan Bapak Ibu itu gitu dengan beberapa cara kita untuk cara memperbaikinya gitu. Nah, terus kita juga di BPN juga kita sebagai IT Network konsultan gitu. Nah, di mana IT Network konsultan ini bisa mengenai permasalahan yang ada dalam jaringan Anda gitu. Nah, jadi kita balik lagi nih, misalkan di jaringan Bapak Ibu itu ingin membutuhkan sebuah network assessment gitu kan, atau misalkan ingin sebagai monitoring atau dengan yang lainnya gitu. Nah, itu kalau misalkan seperti itu, coba konsultasikan saja ke BPN gitu, ke Best Part Network gitu. Karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya gitu. Nah, kalau misalkan bingung untuk cari solusinya bisa konsultasikan ke Best Part Network gitu. Insya Allah kita siap membantu untuk kebutuhan jaringan ibu bapak atau teman-teman semua. Tuh. Nah, terus di sini juga beberapa klien kita gitu kan, beberapa klien kita yang pernah kita bantu untuk mengurusi sebuah jaringannya gitu. Nah, yang dimana yang pertama ini ada Watsons gitu kan. Nah, yang dimana Watsons ini sebuah klien kita juga gitu kan yang pernah kita bantu. Ada juga Oke atau misalkan Otoritas Jasa Keuangan OJK, ada Telenet, ada Jakarta International Container Terminal, gitu kan. Ada CFLD, ada Sutek, ada Superpio, ada juga brand gitu kan, tempat pembelanjaan, pusat pembelanjaan dari busana, ada Phoenix, Pens, Visionet, Perum Jasa Tirta, Starcom gitu kan. Nah, di sini juga ada sekolahan, ada universitas gitu kan, Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu. Nah, terus di sini juga ada Nera, ada Mijuho, gitu, beberapa klien kita. Nah, terus di sini juga ada beberapa klien kita gitu kan. Ada juga Fujitsu gitu kan.
sebuah perusahaan dari Jepang juga pernah kita bantu untuk handle masalah jaringannya. Di sini juga ada BPKP, ada Fakultas of Computer Science gitu kan, Setarta. Ada juga migrasi, ada Alto juga pernah kita handle gitu kan, ada antar jasa, ada Kementerian Keuangan gitu kan, sebuah bidang pemerintahan gitu kan. Nah, pernah kita juga bantu untuk masalah jaringannya. Ada juga SIP gitu kan, Sinergi Informasi Pratama gitu. Terus ada juga Universitas Esa Unggul, ada juga EBARA, BKKBN gitu kan. Ada juga PT Kaltim Pramu Industri. Nah, di sini juga ada Politeknik Negeri Tanah Laut gitu kan, yang dimana kita mencoba ngasih training gitu kan, mencoba mengupgrade skill mahasiswa-mahasiswa di di Politeknik Negeri Tanah Laut ini gitu. Terus di sini juga kita juga ada di entity gitu kan. Nah, BNPB, ada Hatri juga, ada Hatri Jace, sebuah vendor juga gitu kan. Ada Ciniaga. Nah, Ciniaga ini kita juga gitu kan, tidak semua kita bantu gitu kan. M-Banking juga ini sebuah banking di Indonesia gitu, sehingga pernah kita coba bantu untuk lebih ke bukan ke jaringannya gitu kan, lebih ke fasilitasnya gitu. Nah, nanti kita akan coba bahas lagi SIM ini apa aja. Gitu. Terus di sini juga ada beberapa klien juga gitu kan. Nah, ada juga Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN gitu kan. Sebuah sandi negara gitu kan. Pernah kita juga handle masalah jaringannya. Dan sedikit bocoran juga di BSSN ini kita mencoba mengimplementasikan sebuah protokol baru gitu kan, protokol kekinian gitu. Dan dimana dengan kita mencoba menerapkan sebuah VXLAN gitu kan, multi site langsung. Gitu. Nanti kita tahu lah gitu kan untuk VXLAN multi site ini. Gitu. Nah, terus di juga ada TK Polri, ada Nokia, ada Mabes Polri juga gitu. Ada PINS, ada PLN, ada Indosat Oridu juga gitu. Pernah kita handle. Nah, di sini juga ada PON dan Peparnas gitu. Dua event nasional yang pernah kita coba bantu untuk penyedia jaringannya gitu di Papua pada tahun 2021 kemarin gitu. Terus di sini juga ada SMK Telkom Makassar gitu kan, yang dimana baru tidak lama gitu kita bantu juga buat upgrade skill siswa-siswanya di SMK Telkom Makassar ini gitu. Nah, terus di sini juga ada ID Cloud Host, ada BRI, Lintas Arta, itu kan, ada Telkomsel, ada Dana, ada Jago Network juga, gitu kan, ada Kominfo. Nah, mungkin itu beberapa klien kita gitu yang pernah kita coba bantu buat jaringannya. Nah, terus di sini ada beberapa juga our project experience kita gitu. Nah, di mana our project experience ini gitu kan, yang pertama untuk implementasi PXN EVPN multisite. Nah, sebelumnya seperti sedia juga gitu kan, kita pernah berpengalaman juga untuk langsung mengimplementasikan PXN EVPN multisite ini gitu. Alhamdulillah kita langsung dipercaya gitu kan PPX ini. Alhamdulillah sampai saat ini setelah kita implementasi PPX ini, jaringan yang tadi di BSSN ini alhamdulillah tidak ada kendala sampai sekarang ini gitu, dengan topologi span life-nya itu PXN ini gitu. Terus di sini juga ada redesign MPLS pada gitu. Nah, biasanya ini buat di SP gitu kan, buat di MPLS gitu. Nah, alhamdulillah kita juga pernah berpengalaman langsung buat nerapin MPLS redesign-nya gitu kan pada si Aikiran network-nya. Nah, terus di sini juga kita pernah mengimplementasikan langsung siswa CI gitu kan. Nah, di mana teknologi kekinian juga seperti yang tadi di PXLAN gitu kan, siswa CI ini, alhamdulillah kita pernah langsung mengimplementasikan gitu kan dalam sebuah perusahaan untuk menerapkan siswa CI ini gitu. Nah, terus di sini juga ada setup BGP Internet Maintenance gitu. Nah, alhamdulillah kita juga pernah experience kita pernah nge-setup BGP Internet Network Maintenance ini gitu. Di sini juga ada buat network design, managed service,
dan instalasi jaringan baru gitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi butuh sebuah topologinya, desainnya gitu kan, kita pernah berpengalaman juga gitu buat instalasi si jaringan baru itu. Nah, terus di sini juga ada replace for switch juga gitu. Nah, di sini juga ada optimalisasi IT network gitu. Nah, di sini juga kita pernah optimalisasi gitu di si jaringan IT-nya gitu. Nah, ATM BGP multi homing, ada juga pengadaan perangkat jaringan DC gitu. Jadi, ketika data center baru ingin dibangun gitu kan, ingin pengadaan jaringan TC-nya, kita pernah experience, pernah pengalaman juga gitu untuk pengadaan perangkat si jaringan data center itu gitu. Nah, di sini juga ada setup IT network CCTV, itu kan ada IT network assessment, ada juga rollout MDPS banking gitu. Nah, alhamdulillah ini masih berjalan sampai sekarang untuk nge-rollout NDPS banking ini yang tadi sudah kita sebutkan di banking Ciniaga gitu. Nah, terus di sini juga ada implementasi radio server gitu buat mengimplementasi radio server itu gitu. Nah, terus di sini juga kita berpengalaman juga untuk setup infra PDC and DRC gitu. Nah, itu beberapa project experience kita gitu kan, pengalaman project experience kita gitu. Nah, terus di sini ada juga beberapa dokumentasi kita gitu pada saat di lapangan dan pada saat kita mencoba mengimplementasikan gitu. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada sebelum kita melakukan sebuah implementasi, kita biasanya mengadakan dulu yang namanya meeting. Itu kan setup meeting, perencanaannya seperti apa gitu kan. Nah, terus di sini juga ada seorang yang langsung mengkonfigurasi langsung di tempat gitu kan, di pendingnya gitu, mengkonfigurasinya langsung di depan raknya langsung. Nah, terus di sini juga ada foto saat kita mencoba sebelum bisa sebelum mengaplikasikan sebuah perangkat itu kita kan harus pemantauan dulu gitu kan, harus survei dulu. Nah, ini foto juga kita survei dulu gitu kan. Yang tadinya ini adalah sebuah ruangan kosong, nanti kita akan coba buat sebuah DC atau data center gitu. Nah, ini juga masih sama. Nah, di sini juga ada orang yang sedang ini gitu kan, sedang mencoba memperbaiki pada L1-nya gitu kan, pada fisikalnya gitu. Jadi kita juga bisa membantu di L1-nya juga gitu, pada layer satunya. Nah, ini sebuah gambar yang dimana yang tadinya ruangannya kosong gitu kan. Nah, ini coba kita sedang membuat sebuah data center baru itu gitu. Nah, ada beberapa perangkat yang sudah masuk juga gitu. Terus di sini juga ada yang sedang staging gitu kan. Nah, biasanya ketika kita akan mengimplementasikan sebuah perangkat baru gitu kan, nah biasanya kita melakukan dulu yang namanya dengan staging gitu. Ini biar kita tahu gitu, apakah si perangkatnya ini aman atau tidaknya, support atau tidaknya gitu kan. Ketika beroperasi itu seperti apa gitu. Terus di sini juga ada juga gitu kan mengkonfigurasi langsung juga eh, di depan beberapa perangkat juga gitu. Nah, di sini juga ada sebuah gambar gitu. Nah, yang dimana kita mencoba lagi training house gitu, langsung kepada klien-klien kita gitu yang sedang mengupgrade skill. Nah, terus di sini juga ada sebuah foto juga yang sedang mantau gitu kan, yang sedang cek apakah jaringannya aman atau tidaknya. Terus juga beberapa foto juga yang sedang kita inbox training lagi gitu. Di sini juga ada yang sedang coba kita report gitu kan pekerjaan dokumentasi kita juga gitu. Nah, ini mungkin beberapa dokumentasi kita pada saat kita skop kerja kita gitu. Terus di sini juga Bespot Tetap ini adalah sebagai training center gitu. Nah, jadi misalkan pada karyawan atau misalkan teman-teman semua ingin upgrade skill gitu kan, ingin mengikuti pengambilan sebuah sertifikasi gitu kan, karena kita lebih vendor Cisco gitu kan, lebih condong ke Cisco.
Makanya misalkan teman-teman semua ini ingin mengambil sebuah sertifikat Cisco gitu kan, CCNA dan CCNP gitu. Nah, di BPN ini juga kita mendirikan sebuah training center gitu buat pengambilan si CCNA dan CCNP ini gitu. Nah, untuk routing switching trainingnya gitu. Jadi misalkan teman-teman semua ingin update skill, ingin mendapatkan sertifikasi posisi dan CCNP, nah itu di Vespa Talk juga kita menyediakan sebagai training centernya gitu buat routing dan switchingnya seperti itu. Nah terus di sini juga kita akan mengenalkan beberapa produk dari Vespa Talk tersebut. Nah jadi beberapa produk juga telah kita buat gitu kan, misalkan teman-teman semua minat gitu. Terus beberapa produk Vespa untuk ini yang diantaranya itu ada yang namanya dengan workbook CCNA gitu kan. Nah, Vespa Network Training Center gitu. Nah, jadi di mana untuk workbook CCNA ini dibuat oleh langsung dari Padanu Yoto gitu kan sebagai CEO atau owner si Vespa Network ini gitu. Nah, untuk workbook CCNA ini cocok banget buat kita atau misalkan buat orang yang baru mengenal IT gitu kan, baru mengenal jaringan gitu. Di sini di workbook CCNA ini dijelaskan gitu kan dari konsep dasar sampai kita memahami sebuah jaringan itu gitu. Nah, misalkan teman-teman semua ini tertarik untuk memiliki si workbook Jana ini, bisa hubungi ke kita ke website kita www.vespa.network.com atau bisa juga hubungi ke email kita gitu kan info@vespa.network.com gitu atau bisa juga beberapa media sosial kita gitu bisa Facebook, bisa IG, bisa Telegram gitu kan Insya Allah kita juga aktif di media sosial kita gitu. Nah, terus di sini juga ada produk handbook MPLS dasar dan entry VPN gitu. Nah, ini juga untuk handbook ini dibuat oleh Pak Danu Gatot juga gitu. Nah, untuk handbook ini masih berbentuk PDF gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman atau audiens semua ini ingin mengetahui, ingin mempelajari MPLS dasar gitu kan dan LT VPN ini gitu. Nah, kalau misalkan tertarik itu bisa hubungi ke kita juga gitu. Nanti kita akan kasih linknya untuk mendownload handbook MPLS dasar ini gitu. Ada juga dengan handbook Zoom Play Meeting gitu. Nah, dibuat oleh Bang Jeki Hatian gitu dan best part untuk Teams gitu. Nah, jadi ketika teman-teman semua ini ingin mengetahui gitu kan, ketika Zoom Cloud Meeting itu seperti apa gitu kan. Nah, itu bisa konsultasi nanti pada kita gitu. Nah, untuk cara downloadnya bisa hubungi kita gitu. Nanti kita akan coba kasih untuk link atau si handbook Zoom Cloud Meeting ini. Gitu. Karena handbook Zoom Cloud Meeting ini masih berbentuk PDF gitu. Nah, ini juga ada lagi dengan hand tutorial registrasi IP phone dengan COCM gitu. Dan dibuat oleh Bang Itang Sofiandi dan Best Partner Teams gitu. Nah, misalkan teman-teman semua ini pengen belajar gitu kan buat tutorial registrasi IP phone gitu kan dengan COCM. Nah, COCM itu apa gitu kan. Terus registrasinya itu ketika kita meregistrasikan IP phone itu tidak tinggal klik gitu kan ada beberapa caranya gitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu bisa hubungi kita untuk teman-teman tertarik untuk memiliki handbook tutorial iPhone dengan CSM ini gitu. Nah, terus di sini juga ada handbook stacking Cisco gitu kan 3.750 yang dibuat oleh Danang Kurniawan dan Beswa Tips. Nah, misalkan teman-teman semua ini pengen belajar juga gitu kan stacking gitu kan menggabungkan dua suite menjadi satu suite gitu kan. Nah, dengan cara stacking gitu. Nah, terus bingung gitu. Caranya itu seperti apa gitu kan untuk konfigurasinya seperti apa gitu. Kalian bisa belajar di handbook stacking Cisco 3.750 ini gitu. Nah, untuk memiliki untuk handbook ini bisa nanti konsultasikan ke pada kita aja gitu. Hubungi kita aja gitu. Nah, terus di sini juga ada beberapa produk kita juga gitu kan. Nah, di sini juga ada produk kita test lead Vespa Network gitu. Nah, ini sebagai andalan kita gitu kan. Nah, baju test lead andalan kita gitu kan. Sebuah motornya yaitu never stop ngoprek gitu kan. Jangan berhenti ngoprek.
Tuh. Nah, misalkan ingin gitu kan, teman-teman semua ini ingin memilikinya gitu kan, ingin memesan sebuah tes lead ini gitu bisa hubungi kita di info.bestpatentalk.com gitu di email kita. Untuk ukurannya bervariasi gitu kan, ada ukuran S, ada ukuran M, L, XL dan XXL gitu. Nah, terus di sini juga ada lagi nih gitu kan untuk teksi VPN ini gitu yang tadi warna biru sekarang ada juga kita menyediakan yang warna hitamnya gitu dengan atau kita juga yaitu pantang pulang sebelum ping reply gitu. Jadi ketika kita belum menemukan ping reply gitu kan kita pantang pulang gitu kan belum ping reply gitu. Sama untuk misalkan itu pemesanannya bisa kontak kita di email kita gitu kan di info.bestpatentalk.com gitu. Pilihannya bisa dilihat juga gitu kan. Untuk ukuran juga bervariasi. Untuk si test sheet base Talk yang warna hitam ini gitu. Langsung bisa kontak aja kepada kita gitu atau melewati beberapa akun media sosial kita gitu. Nah, mungkin perkenalannya seperti itu aja gitu kan untuk sedikit perkenalan tentang base Talk ini gitu. Nah, mungkin sebelumnya terima kasih banyak kepada para audiens semua yang telah menonton acara webinar pada pagi hari ini gitu. Semoga apa yang sudah dijelaskan ilmunya oleh Ahmad ini bermanfaat untuk yang menyampaikan dan bermanfaat juga kepada kita yang mendengarkannya gitu. Oke, terima kasih banyak kepada semuanya. Salam dari kita, Best Partner Talk Team, sebelum pantang pulang sebelum ping reply. Oke, untuk selanjutnya saya alihkan lagi ke moderator kita gitu kan, ke Saudari Risma untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Ananda Laluzi dan Ihza Tabrani yang telah menyampaikan profil mengenai Bestpad Network. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk acara webinar kali ini. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.